Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, Kali ini kita mau bahas tentang masa-masa emas atau masa muda yang sedang kita jalani seperti sekarang ini. Ya, bahwa sekarang ini ialah masa muda, ialah masa yang Allah berikan pilihan untuk kita menjadi apa yang kita cita-citakan, apa yang kita niatkan. Seperti yang kita telah niatkan dalam diri waktu kita dari kecil ataupun dari masa muda ini, kita ingin menjadi dokter, menjadi pengusaha, jadi spesialis atau profesional. Dan ini masih masa muda, kita masih bisa belajar terus. Tapi ingat teman-teman, kita punya niat, yaitu kita niatkan untuk menjadi sesuatu yang sukses di masa depan, tapi suatu saat kita mungkin tidak berhasil. Bisa jadi kita tidak menjadi yang kita inginkan. Misalnya kita mau jadi tentara, tapi kita nggak masuk ke akademi tentara, sehingga kita nggak di tentara. Tapi ingat bahwa uh, kita tetap takwa aja kepada Allah. Pasti Allah suksesan di bidang yang kita inginkan. Karena seperti doanya Nabi Zakaria pada surat Maryam ayat 4, Nabi Zakaria berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Bahwa Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ini sudah tua ya Allah, tulang saya sudah lemah dan kepala saya telah tumbuh uban. Tapi sesungguhnya saya ini tidak pernah kecewa berdoa kepada Engkau ya Allah, bahwa saya ini belum memiliki anak. Di umur yang 86 tahun, sekitar segitu, beliau belum punya anak. Sedangkan beliau merasa keluarga beliau ada yang mandul gitu. Dan dia berdoa kepada Allah bahwa dia nggak pernah kecewa sama Allah. Bayangin, dia merasa saya ini tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Jadi Allah tetap jadikan sukses. Mungkin Nabi Zakaria bukan seorang yang profesi yang mungkin peneliti di suatu ilmu yang sangat fokus, dia malah jadi nabi, tapi tetap Allah suksesan dari nabi yang memberikan pencerahan untuk umat dan untuk orang banyak masuk ke dalam agama Allah. Tetap semuanya sukses di bidangnya. Walaupun kita tidak menjadi apa yang kita inginkan sekarang, ingatlah, Allah tetap suksesan kalau kita takwa. Mungkin ilmu kita banyak di suatu bidang yang lain, maka Allah tidak menjadikan, tapi Allah sukseskan di bidang lain. Ya, makanya untuk itu kita nggak boleh merasa lebih baik daripada saudara kita. Sebagaimana Allah firmankan pada surat An-Najm yang ayatnya saya belum ingat, tapi artinya berbunyi, jangan kamu merasa suci, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ya. Karena Allah sesungguhnya lebih mengetahui yang mana yang lebih bertakwa. Ya. Kita walaupun kita seorang ustadz, kita belum tentu bisa merasa lebih suci, merasa lebih takwa dari yang lain. Karena semua profesi yang ada itu butuh perjuangan. Walaupun dia ustadz, dia pun harus belajar ilmu agama, dan dia harus berjuang, harus mengamalkan. Begitu menjadi dokter, dia mungkin nggak sempat dakwah seperti ustadz, tapi dia menjadi dokter harus belajar ilmu biologi, ilmu anatomi, ilmu makhluk hidup, ilmu lainnya harus belajar. Makanya dia tetap harus berjuang, dan mungkin amalnya di hadapan Allah sama. Menjadi ustadz, menjadi pengusaha yang baik, semua di hadapan Allah sama amalnya. Jadi kita nggak boleh merasa lebih baik, bahkan bisa jadi mereka lebih baik amalnya. Walaupun pengusaha bisa sedekah dengan harta yang begitu banyak, dengan harta yang halal, tapi kalau dia suruh menyembuhkan pasien, mengobati pasien, melakukan operasi, mendosis obat dan lain-lain, belum tentu bisa. Begitupun dokter, mungkin dia tidak sebanyak pengusaha sukses berdonasinya, tapi dia dapat membantu orang dari ilmunya sehingga dapat membantu kesembuhan orang. Jadi tidak boleh merasa lebih baik daripada siapapun. Ya.
Karena jika kita suatu saat memang berat untuk uh, mungkin kita ingin memimpin suatu komunitas dan lain-lain, kita niatkan untuk pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, itu semua profesi bisa. Karena semua profesi itu puncaknya itu ialah memimpin. Dia mengamalkan ilmu, pengamalan, dan dia juga akan memimpin, minimal memimpin para murid atau siswanya. Dia sebagai pengajar dan dia memimpin atau membina siswanya. Jadi tetap ujungnya ialah kepemimpinan. Andai pun suatu saat ada yang lihat menjadi presiden, semua bidang pun berpotensi menjadi presiden. Ada yang jadi dari pengusaha jadi presiden, dari tentara jadi presiden, dari ahli hukum jadi presiden, dari dokter jadi presiden, ada peluang juga. Dari pengajar pun kalau dia punya ilmu jadi pemimpin ada. Jadi kita berbakti aja, kita mengamalkan ilmu dan kita juga memberikan manfaat dan maksimal. Insya Allah Allah sukses kita di bidang kita nanti. Insya Allah.